Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amal jariah adalah amalan yang akan terus mengalir pahalanya, walaupun orang yang melakukan amalan tersebut sudah wafat. Amalan tersebut terus memproduksi pahala yang terus mengalir kepadanya. Hadis tentang amal jariah yang populer dari Abu Hurairah menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila anak Adam atau manusia wafat, maka terputuslah semua pahala amal perbuatannya, kecuali 3 macam perbuatan, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Selain dari ketiga jenis perbuatan ini, ada lagi beberapa macam perbuatan yang tergolong dalam amal jariah. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara amal kebaikan yang mendatangkan pahala setelah orang yang melakukannya wafat ialah ilmu yang disebarluaskan, anak soleh yang ditinggalkannya, mushaf atau kitab-kitab keagamaan yang diwariskannya, masjid yang dibangunnya, rumah yang dibangunnya untuk penginapan Ibnu Sabil atau orang yang bepergian untuk kebaikan, seperti dalam rangka ibadah atau menuntun ilmu syar'i, sungai yang dialirkan untuk kepentingan orang banyak, dan harta yang disedekahkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di dalam hadis ini disebutkan 7 macam amal yang tergolong amal jariah sebagai berikut. Yang pertama, menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang syar'i, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal, seperti diskusi, ceramah, dakwah, dan sebagainya. Termasuk dalam kategori ini adalah menulis kitab atau bisa juga sharing tulisan yang bermanfaat melalui sosial media. Kemudian yang kedua, mendidik anak menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh akan selalu berbuat kebaikan di dunia. Menurut keterangan hadis ini, kebaikan yang diperbuat oleh anak soleh, pahalanya sampai kepada orang tua yang mendidiknya yang telah wafat, tanpa mengurangi nilai pahala yang diterima oleh anak tadi. Yang ketiga, mewariskan mushaf atau buku agama kepada orang-orang yang dapat memanfaatkannya untuk kebaikan diri dan masyarakatnya. Yang keempat, membangun masjid. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun sekecil apapun, maka Allah akan membangun untuknya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Orang yang membangun masjid tersebut akan menerima pahala seperti pahala orang yang beribadah di masjid itu. Yang kelima, membangun rumah atau pondokan bagi orang-orang yang bepergian untuk kebaikan. Setiap orang yang memanfaatkannya baik untuk istirahat sebentar maupun untuk bermalam, dan kegunaan lain yang bukan untuk maksiat, akan mengalirkan pahala kepada orang yang membangunnya. Kemudian yang keenam, mengalirkan air secara baik dan bersih ke tempat orang-orang yang membutuhkannya, atau menggali sumur di tempat yang sering dilalui atau didiami orang yang banyak. Setelah orang yang mengalirkan air itu wafat, dan air itu tetap mengalir serta terpelihara dari kecemaran dan dimanfaatkan orang yang hidup, maka ia mendapat pahala yang terus mengalir. Semakin banyak orang yang memanfaatkannya, semakin banyak ia menerima pahala di akhirat. Kemudian yang ketujuh, menyedekahkan sebagian harta. Sedekah yang diberikan secara ikhlas akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Demikianlah amalan yang pahalanya akan terus mengalir. Semoga kita termasuk salah satu dari 7 orang yang tadi disebutkan. Amin.